Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang mana yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa saya curah limpahkan kepada baginda alam sedunia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Imas Siti Solihat, kelas PAI 3D, ingin memenuhi salah satu tugas UAS nomor 3, yakni membacakan salah satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Babut Taubah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asyamsu mim maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, jeung ketampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya mugi maparin karidoan saha Allahu Gusti Allah anhu ka Abi Hurairah. Qala parantos ngadawuh saha Abu Hurairah, qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ucapan, man taba qabla an tatlu'a, man sing ari sing saha wae jalma taba anu tobat saha man qabla an tatlu'a dina samemeh bijilna naon, asyamsu nyata panon poe, mim maghribiha tina surupna itu panon poe, taba parantos narima tobatna saha Allahu Gusti Allah alaihi kaituman, rawahu Muslim, rawa parantos ngariwayatkeun hu kana eta hadis saha Muslimun Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam penjelasan hadis ini dijelaskan bahwa jika matahari terbit dari barat, taubat seseorang itu tidak akan diterima lagi. Orang akan bertanya, apakah mungkin matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur? Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Maka seseorang menjawab, memang demikian yang kita ketahui. Semenjak Allah menciptakan matahari sampai hari ini, matahari selalu terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Akan tetapi pada akhir zaman Allah memerintahkan matahari agar terbenam di tempat terbitnya dan terbit di tempat terbenam, yakni Allah memerintahkan matahari untuk terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, sehingga terbalik arah perputaran matahari, berputar balik, terbit dari barat dan terbenam dari timur. Jika semua orang melihat kejadian ini, mereka semua akan berlomba-lomba bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, termasuk orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Buddha, orang-orang Nasrani dan lainnya. Semuanya akan beriman, meminta taubat kepada Allah pada
hari itu, pada kejadian itu ketika matahari terbit di sebelah barat. Akan tetapi semua tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang tidak beriman sebelum matahari terbit dari barat, maka keimanannya sudah tidak berguna lagi, taubatnya juga sudah tidak berguna lagi. Karena semuanya sudah terlambat. Seharusnya mereka melakukan taubatnya sebelum matahari terbit di sebelah barat. Kejadian ini merupakan kejadian tanda kiamat yang akan disaksikan oleh semua orang apabila tanda-tanda kiamat sudah datang. Maka taubat dan keimanannya tidak akan diterima lagi. Maka dari itu segeralah kita bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadian terbitnya matahari di sebelah barat dan terbenamnya matahari di sebelah timur itu terjadi kepada kita semua. Dan juga terdapat dalam Al-Quran Al-Karim firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat An-Nisa ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ah hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Shadaqallahul adzim al-ayah. Yang artinya, dan tobat itu tidaklah diterima dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobatnya dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang sangat pedih. Dalam penjelasan ayat tersebut, yaitu jika kematian telah mendekati seseorang dan ajal telah menjemputnya sehingga dia merasa putus asa untuk hidup, maka taubatnya tidak akan diterima lagi, karena taubatnya dilakukan setelah dia merasa putus asa untuk hidup dan dia tahu bahwa dirinya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Maka dia bertaubat, tetapi taubatnya tidak dilakukan dengan rasa ikhlas, karena taubatnya dilakukan karena merasa bahwa dirinya akan meninggal dengan waktu yang sangat cepat. Taubat semacam ini dilakukan karena terpaksa. Tidak ada rasa ingin bertobat sendiri ikhlas, ya, sehingga tidak bermanfaat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya taubat itu dilakukan sejak dahulu, sejak dirinya belum divonis untuk tidak ada lagi harapan untuk hidup. Seharusnya dirinya melakukan taubat sebelum dirinya merasa putus asa karena tidak ada lagi harapan untuk hidup. Nah, untuk itu, untuk kita semua, marilah kita bertobat sebelum terlambat, sebelum ajal menjemput, dan sebelum semuanya terlambat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan.
Cukup sekian dari saya. Al insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Kafaitu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.